Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ikman Nur Rahman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Perkenalkan, saya Vivi Revianti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil terjemahan dari buku yang berjudul Post-Truth pada bagian 3 dengan tema The Roots of Cognitive Bias. The root of cognitive bias memiliki arti akar prasangka dari bias kognitif. Pada pembahasan kali ini, prasangka dari bias kognitif merupakan suatu pola yang tersusun secara sistematis mengenai rasionalitas dalam penilaian yang biasanya memiliki hubungan dengan ilmu psikologi dan ilmu ekonomi. Pembahasan selanjutnya mengenai 3 temuan klasik dari psikologi sosial. Pada tahun 1957, Leon Festinger menerbitkan buku perintis dengan judul A Theory of Cognitive Dissonance, yang mana teori ini menyuguhkan gagasan bahwa ketika kita mencari harmoni antara keyakinan, sikap, serta perilaku, namun kemudian kita mengalami ketidaknyamanan psikis, maka hal ini menandakan sebagai suatu ketidakseimbangan. Dalam hal ini, mencari resolusi menjadi tujuan utama untuk mempertahankan harga diri. Dalam eksperimennya, Festinger memiliki subjek yang diberikan tugas yang sangat membosankan. Kemudian subjek tersebut dibayar yang mana setelahnya subjek ini diberi arahan untuk memberitahukan kepada orang-orang bahwa tugas tersebut sangat menyenangkan. Mengapa demikian? Hal ini karena adanya ego yang dipertaruhkan. Sama halnya seperti bagaimana kita telah mengambil sikap publik atau bahkan mengabdikan hidup kita untuk itu, namun pada kenyataannya di kemudian hari kita telah ditipu. Festinger di sini menganalisis di mana ia melaporkan kegiatan kelompok seperti ini dari luar terlihat sangat mudah untuk mengabaikan hal yang mana sebagai kepercayaan orang-orang yang mudah tertipu. Namun dalam karya Festinger dan yang lainnya yang lebih eksperimental menunjukkan bahwa terdapat tingkatan-tingkatan tertentu yang mana mungkin saja kita semua menderita disonansi kognitif. Disonansi kognitif nyatanya tidak boleh diremehkan begitu saja. Karena disonansi kognitif ini memiliki kecenderungan irasional yang mana hal ini diperkuat ketika kita dikelilingi oleh orang lain yang meyakini hal yang sama dengan kita. Jika hanya satu orang yang percaya pada kultus hari kiamat, mungkin dia akan bunuh diri atau bersembunyi. Tetapi ketika kepercayaan yang salah dibagikan oleh orang lain, kadang-kadang bahkan kesalahan yang paling luar biasa pun dapat dirasionalkan. Kemudian selanjutnya pada tahun 1955 muncul makalah yang berjudul Opinions and Social Pressure. Makalah ini ditulis oleh Solomon Asch. Makalah ini menunjukkan bahwa ada aspek sosial dari kepercayaan sehingga kita dapat mengabaikan bukti indera kita sendiri jika kita berpikir bahwa kepercayaan kita tidak selaras dengan yang ada pada sekitar kita. Singkatnya, tekanan dari teman sebaya ini berhasil. Hal ini sama saja seperti kita berusaha untuk memiliki harmoni dalam keyakinan kita sendiri. Kita juga mencari harmoni dengan keyakinan orang-orang di sekitar kita. Kemudian, pada tahun 1960, terdapat karya eksperimental tentang irasionalitas manusia yang diterbitkan oleh Peter Wasson. Dalam makalahnya yang berjudul On the Failure to Eliminate Hypothesis in a Conceptual Text. Wasson mengambil langkah pertama dalam sejumlah langkah untuk mengidentifikasi kesalahan logis dan konseptual lainnya yang secara rutin dilakukan manusia dalam penalaran. Dalam karya pertamanya ini, Wasson memperkenalkan dan kemudian menamainya dengan sebuah gagasan yang mungkin pernah didengar oleh hampir semua orang dalam debat pasca kebenaran yang mana bernama bias konfirmasi. Dari ketiga hasil eksperimen ini, yang pertama ada disonansi kognitif, yang kedua konformitas sosial, dan yang ketiga ada bias konfirmasi memiliki kejelasan relevan dengan post-truth, di mana begitu banyak orang-orang yang tampaknya cenderung membentuk keyakinan di luar norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat atau bukti yang ada untuk mengakomodasikan intuisi
intuisi mereka sendiri atau rekan-rekan mereka. Selanjutnya, karya kontemporer tentang bias kognitif. Seiring berjalannya waktu, banyak ditemukan tulisan mengenai terobosan luar biasa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir di bidang ekonomi perilaku. Pada akhir tahun 1970-an, para ekonom mulai mempertanyakan asumsi penyederhanaan rasionalitas sempurna dan informasi sempurna yang selalu digunakan dalam model neoklasik. Dalam buku Misbehaving, The Making of a Behavioral Economist, karya Richard Thaler yang berbicara tentang hari-hari awal kolaborasinya dengan Daniel Kahneman dan Tversky, yang mana sudah menjadi raksasa di bidang psikologi kognitif. Penalaran termotivasi merupakan gagasan yang kita harapkan menjadi kenyataan, yang mana dapat mewarnai persepsi kita tentang apa yang sebenarnya benar. Kita sering bernalar yang biasanya dalam konteks emosional. Hal ini bisa dikatakan sebagai mekanisme di balik gagasan pengurangan disonansi dari bias konfirmasi, serta untuk memelihara atau melihat alasannya. Ketika kita merasakan ketidaknyamanan psikis, kita termotivasi untuk menemukan cara yang tidak mengancam ego untuk menguranginya atau menekannya, yang mana dapat menyebabkan kecenderungan irasional untuk mengakomodasi keyakinan kita dengan perasaan kita yang atau bukan sebaliknya. Kemudian, gagasan bias konfirmasi tampaknya secara langsung terkait dengan penalaran yang termotivasi, karena biasanya ketika kita termotivasi untuk mempertahankan gagasan bahwa salah satu keyakinan kita benar, kita akan mencari bukti untuk mengonfirmasinya. Kita biasanya melihat mekanisme ini bekerja dalam detektif polisi, yang mana polisi mengidentifikasi tersangka kemudian mencoba membangun atau menyelidiki kasus yang di sekitarnya daripada mencari alasan untuk mengesampingkan suatu kasus tersebut. Namun, di sini memiliki hal penting yang mana dapat membedakan antara penalaran yang termotivasi dan bias konfirmasi, karena keduanya bukanlah hal yang persis sama. Penalaran konfirmasi adalah keadaan pikiran di mana kita mendapati diri kita sendiri mungkin pada tingkat di bawah alam bawah sadar kita menangani keyakinan kita berdasarkan pendapat kita. Bias konfirmasi adalah mekanisme di mana kita dapat mencoba untuk mencapai hal ini dengan menafsirkan informasi sehingga menegaskan keyakinan kita yang sudah ada sebelumnya. Penalaran termotivasi ini juga telah dipelajari oleh ahli saraf yang telah menemukan bahwa ketika penalaran kita diwarnai oleh konten afektif atau bagian lain dari otak kita yang terlibat. Selanjutnya, efek bumerang. Efek bumerang yang didasarkan pada karya eksperimental oleh Brendan Nyhan dan Jason Raver, di mana mereka menemukan bahwa ketika partisipan disajikan dengan bukti salah satu keyakinan politik bijaksana yang mana salah, mereka akan menolak bukti dan menggandakan atas kepercayaan mereka yang salah. Lebih buruknya lagi, dalam beberapa kasus penyajian bukti, sanggahan menyebabkan beberapa subjek meningkatkan kekuatan serta keyakinan kekeliruan mereka. Efek bumerang ini jelas memiliki keterkaitan dengan fenomena post-truth, karena bias kognitif ini dan lainnya tidak bisa hanya kadang-kadang atau merampas kemampuan kita untuk berpikir jernih, tetapi juga menghambat realisasi kita ketika kita tidak melakukannya. Mengalah pada bias kognitif biasanya terasa seperti berpikir, tetapi ketika kita secara emosional berinvestasi pada suatu subjek, semua bukti eksperimental menunjukkan bahwa kemampuan kita untuk bernalar dengan baik mungkin akan terpengaruh. Dan yang terakhir ada implikasi untuk post-truth. Bias kognitif memiliki 3 implikasi terhadap post-truth. Yang pertama, bias kognitif mampu memperbaiki interaksi antar individu di masa lampau. Yang kedua, sikap ego yang tinggi sebelumnya
menjadikan penerimaan pandangan yang berbeda pada masa sekarang. Dan yang ketiga, pada tingkat tertentu kita semua menghargai penerimaan kelompok yang bahkan melebihi kenyataan itu sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.